نعود وكسر العابد المحمود ودين لله بالتهديد والسجود صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلوا على النبي محمد اللهم صل عليه يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam wa taufiqihi wa kafa biha min ni'mah. Walhamdulillahilladzi ja'alana min ummati Rasulillah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin qamaril wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawm fil yawmil maw'ud sirran wa jahran fid dunya wal ukhra wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Hadratil kiram yang kami muliakan, yang kami hormati, para alim ulama, para kiai, para habaib, para guru ngaji, tokoh masyarakat, hadirin hadirat sekalian yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul hadbun majlis Raudatul Muttaqin Abah Haji Muhammad Radio yang mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan, diberikan tambahan umur dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada haribaan junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Mudah-mudahan kita digolongkan orang-orang min ahli Ramadan dalam keadaan sehat wal afiat. Selanjutnya pada malam hari ini insyaallah maudhu laksana akan disampaikan oleh beliau Habib Ali Akbar bin Akil kepada Pak Ali Falahi falyatafaddal masykurah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma ya Allah, aturkan kepada kami ilmu yang bermanfaat. Allahumma ya Allah, aturkan, anugerahkan kepada kami rezeki yang halal, rezeki yang baik serta barakah. Allahumma ya Allah, terimalah segala amal kebaikan kami, amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sahibul bait, tuan rumah dalam majelis kita di malam hari ini, yaitu Bapak
Haji Muhammad Radio Sekeluarga. Beliau juga sekaligus pimpinan dari Majelis Ta'lim atau Majelis Raudhatul Muttaqin. Raudhah itu artinya taman. Kalau Riyadul Jannah itu artinya taman-taman surga. Maka kalau raudhah itu bentuk tunggal. Bentuk tunggal raudhatun ditambah dengan al-muttaqin artinya adalah taman orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita memohon kepada Allah taala dengan tawassul menggunakan nama Raudhah Al-Muttaqin ini, mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat di dunia sampai kelak di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya cintai karena Allah taala khadimul majlis Riyadul Jannah, yaitu Al-Habib Abdurrahman Barakbah hafizahullahu ta'ala, beserta ipar beliau atau saudara beliau Al-Habib Taufik bin Syihab hafizahullahu ta'ala. Tidak lupa juga segenap para thomas, tokoh masyarakat, dan juga para tokoh agama yang mohon maaf saya tidak menyebut namanya satu demi satu, tapi insya Allah mudah-mudahan diridhoi oleh mereka semuanya. Yang saya cintai karena Allah Ta'ala segenap para ayahanda, para ibunda, para jamaah Majelis Raudhatul Muttaqin, serta segenap para pemirsa yang menyaksikan live streaming acara pada malam hari ini dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, ibu, jamaah yang dirahmati oleh Allah, ada seorang guru. Beliau bernama Imam Malik. Beliau ini bukan guru sembarang guru. Kalau di tanah air, di dalam kehidupan kita mengenal ada istilah gubes. Gu itu artinya guru, besnya itu adalah besar. Gubes berarti guru besar. Biasanya yang disebut dengan guru besar itu kalau gelar akademiknya itu profesor, doktor. Tadi saya melihat di sini ada fotonya mantan rektor saya juga salah satu staf pendidik di UIN, yaitu Profesor Dr. Iman Suprayogo. Ini namanya gubes, yaitu guru besar. Nah, para jamaah di masa lampau itu, di antara guru besar yang dimiliki oleh umat di zaman itu namanya adalah Imam Malik bin Anas alaihi rahmatullah. Beliau ini juga salah satu guru dari Imam Syafi'i, imam yang madhabnya diikuti oleh mayoritas umat Islam di Indonesia. Pada suatu hari Imam Malik bin Anas itu beliau pernah mengatakan bahwa akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau itu mau disimpulkan, mau dikumpulkan, maka di situ ada 4 hadis yang menjadi sumber ajaran akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menandaskan bahwa semua akhlak mulia Nabi Muhammad itu berpusat pada 4 hadis ini. Yang mana kalau seseorang itu mengamalkan 4 hadis ini saja, maka seolah-olah dia itu menyelami samudra akhlak mulia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, para bunda, ayahanda, jamaah dirahmati oleh Allah, akhlak mulia Nabi itu tercantum dalam sebuah hadis di mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir,
akhir, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Berkata yang baik atau diam. Ini orang yang merasa beriman kepada Allah. Insya Allah semua jamaah Raudhatul Muttaqin, baik yang hadir secara offline langsung maupun yang online, kalau ditanya masing-masing diri kita, ya Ali, wahai Ali, saya sendiri, li, awakmu beriman gak ambil Gusti Allah Ta'ala? Saya menjawab, ya, amantu billah, saya beriman kepada Allah. Ali, kamu beriman gak dengan adanya hari akhir, hari kiamat? Ya, saya yakin, saya percaya bahwa nanti akan tiba yang namanya hari kiamat. Saya yakin. Nah, para jamaah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah satu tolak ukur kalau kita itu beriman kepada Allah dan percaya dengan adanya hari akhir nanti adalah tolak ukurnya, bisa nggak kita menjaga mulut kita, bisa nggak kita menjaga lisan kita, bisa nggak kita mengendalikan ucapan kita sehingga ucapan yang keluar dari mulut kita ini ucapan yang baik, ucapan yang mulia, ucapan yang diridhoi Allah, ucapan yang sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau saya perhatikan, insya Allah di antara jamaah ini semuanya insya Allah ucapan bahwa dia beriman kepada Allah bukan sekadar ucapan. Insya Allah demikian. Tetapi ucapan aku beriman kepada Allah betul-betul menghujam dalam hati panjenengan. Kenapa saya yakin seperti itu? Sebab saya melihat, saya kan terlambat, kan datangnya terlambat karena tadi datang dari kampus jam 5:30 baru nyampe di rumah, langsung mandi-mandi, langsung sholat maghrib, kemudian kesini malah jamaah. Karena saya mengamati bahwa jamaah di sini mulai dari hadir majelis sampai sekarang yang terlontar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang baik. Tadi saya sampai pas mahal ruqyah. Apa ucapannya? Isinya sholawat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Sholawat kepada Nabi. Maka orang yang mengaku beriman kepada Allah dibuktikan dengan ucapan yang baik, salah satunya dengan membasahi bibirnya lewat pembacaan zikrullah, pembacaan sholawat. Maka ini bukan kaleng-kaleng, pengakuannya bukan kaleng-kaleng, tapi betul-betul insya Allah terbukti dengan dia berusaha menjaga lisannya untuk berkata yang baik. Lek gak iso, lek dari wong Malang asli kan diwalik, lek gak apa iso osi itu ya, lek gak di osi, maka apa terjadi? Dia digembok mulutnya, dikunci dari ucapan-ucapan yang jelek, baik untuk dirinya sendiri ataupun ucapan yang jelek untuk orang lain. Maka itu Bapak, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaklah berkata yang baik atau diam. Ada sebuah kisah para jamaah. Kisah ini terjadi pada masa salah satu kekasih Allah. Kekasih Allah itu dalam bahasa Arab, ibu bapak, disebut dengan waliyullah. Bisa habibullah, bisa juga waliyullah. Waliyullah orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang ditanggung, dijamin oleh Allah, orang yang dicintai Allah. Waliyullah. Siapa itu? Namanya itu ada dalam Al-Quran. Surat, salah satu dari surat Al-Quran, yaitu Luqman. Luqman yang di belakang namanya itu ada gelar Al-Hakim.
Luqman sosok yang arif dan bijaksana, al-hakim. Maka para jamaah, Luqman ini ibu bapak ternyata beliau itu dulunya adalah seorang budak. Seorang budak berkulit hitam legam, rambutnya kriwil-kriwil. Rambutnya itu kriwil-kriwil para jamaah. Nah, pada suatu hari dia itu disuruh oleh majikannya. Man, ini Man. Siap tuan. Kemudian Luqman disuruh, man, iki ono wedhus. Kamu sembelih. Kemudian kamu bawakan kepada saya bagian daging yang paling enak dari domba ini atau kambing ini. Siap tuan, laksanakan. Dibawa kambingnya. Bismillah, disembelih. Ketika disembelih, Luqman membawakan bagian yang paling enak. Ternyata itu adalah lidah dan hatinya si perempuan. Akhirnya tuannya bilang, syukran, terima kasih. Lek wong Madura ngarani terima kasih. Matur sekelangkong ki ngaman onggo. Ini saya nggak bisa bilang Madura ya, tahunya cuma aeng celep, sekelangkong dan seterusnya itu. Ya, kalau bahasa Jawanya matur suwun, kalau Sundanya matur nuhun, lek bahasa Arabnya syukron, lek bahasa Teluk Lemaknya thank you gitu ya, dan seterusnya. Para jamaah akhirnya keesokan hari dipanggil lagi, Luqman, kini oman, iki onok domba maneh, alhamdulillah ono rezeki, sembelih, kemudian gowok no maneh bagian sing paling gak enak. Kata majikannya, tuannya kepada Luqman, disembelih, dibawakan apa yang paling gak enak. Ternyata sama, yaitu lidahnya kambing, atine kambing, dibawakan. Loh, kaget majikannya, Luqman, kok podo sing wingi? Sing wingi tak kokon sing paling enak, awakmu nggawa lidah ambek ati. Yang sekarang juga sama, yang paling gak enak ini juga sama. Apa bedanya terus? Maka Luqman Al-Hakim memberikan hikmahnya para jamaah. Inilah makanya beliau diberi gelar Al-Hakim, karena bisa menggunakan segala sesuatu sebagai hikmah. Beliau mengatakan, tuan, dua-duanya lidah ambek ati iki tuan, iku yang paling enak. Lek dua-duanya baik. Lek dua-duanya baik, maka dua-duanya yang paling enak, paling bagus. Tapi dua-duanya ini tuan bisa jadi yang paling gak enak kalau dua-duanya tidak dijaga, menjaga lisan, menjaga hati. Maka ibu bapak rahimahullah, jangan biasakan diri kita, jangan biasakan anak-anak kita, mohon maaf, suka misuh-misuh. Kadangkala ini fakta, saya tidak fitnah, fakta rajana. Coba jenengan mungkin sesekali datang ke tempat-tempat yang di situ ada warung kopi, mie instan dan seterusnya, ada wifi-nya. Biasa di situ kan banyak digunakan orang untuk nongkrong, termasuk juga anak remaja. Ngapain? Main game online, Roblox, ML, macam-macam kan gitu kan. Coba para jamaah, terkadang tuh main HP gitu kan. Aduh, kala itu langsung JAN dan seterusnya. Sak menit itu bisa pilih kadang-kadang JAN, kalau JAN Jengko, macam-macam, meso gak karu-karuan. Itu siapa? Anak-anak remaja. Siapa itu? Anak-anak kita. Maka ibu bapak, ayo dedek, biasakan diri kita, ya, biasakan juga anak-anak kita. Ojo sampai mereka terbiasa dengan ucapan-ucapan yang buruk, ucapan yang mesok-mesok. Termasuk juga ibu bapak menjaga lisan melalui media sosial. Ayo, miskinnya sopo sih nggak media sosial? Gak yakin aku nggak media sosial. Ini pasti 90 sekian persen semuanya punya media sosial. Apalagi emak-emak gaul ini, emak-emak generasi abad 21 ini. Jenengan apa bukan sosial? IG,
nopo TikTok, nopo Sing pasti WA. Gimana Bang? Yang pasti WA. Semuanya punya WhatsApp. Ibu bapak menjaga lisan zaman sekarang bukan sekadar lisan ini, tapi juga perwakilan dari lisan, yaitu ketikan tangan kita. Lek ono berita sing gak bener, berita sing gak enak, ojo langsung di-share, difilter, disortir, mana yang bisa dan layak, mana yang tidak provokatif, mana yang tidak mengadu domba, maka itu yang disebar. Tapi kalau ada link video YouTube, ada link medsos dan sebagainya yang isinya adu domba, memprovokasi, mencemooh, menghina dan lain sebagainya, maka kita jangan menjadi perwakilan setan untuk mengadu domba sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir berkata yang baik atau dia. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, peraja. Yang kedua, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kata Imam Malik, Nabi bersabda, yaitu suatu hari beliau itu didatangi oleh seorang sahabat. Sahabat ini datang minta nasihat, maka Nabi Muhammad memberikan nasihat yang singkat, padat, ringkas, jelas. Kata Nabi satu kata saja, la taghdab. Maaf, dua kata, la taghdab. La artinya jangan, taghdab artinya marah. La taghdab, jangan marah. Sahabat ini mikir, kok singkat banget gitu. Maka dia minta lagi, wahai Rasul, tambahkan. Nabi mengulang lagi, la taghdab, jangan marah. Tambahkan lagi Rasulullah, la taghdab, jangan marah. Diulang-ulang. Ketika diulang-ulang, akhirnya sahabat ini baru ngerti, oh ternyata memang ini singkat nasihatnya, tapi dampaknya, efeknya itu sangat luar biasa. Singkat Pak, jangan marah. Oh, kok singkat ya? Jangan marah. Berapa kata? Dua kata. Tapi para jamaah, coba lihat berapa banyak ya terjadi permusuhan karena diawali oleh sikap emosional. Nggak bisa kontrol emosi, nggak bisa kontrol hawa kemarahan. Akhirnya naudzubillah, mohon maaf, seorang suami melakukan KDRT kepada istri karena suami tidak bisa mengontrol emosi. Singkat Pak, jangan marah, tapi dampaknya luar biasa. Atau karena ibu istri nggak bisa mengontrol emosi, akhirnya apa? Mengucapkan kata-kata yang tidak baik untuk anaknya, yang kemudian kata-kata yang jelek itu, yang karena emosi itu menjadi doa yang jelek buat anaknya. Maka itu Bapak, jangan marah. Singkat tapi dampaknya sangat luas, efeknya sangat luas. Maka Nabi itu ngasih amalan, ibu bapak ya, ngasih amalan kalau kita itu dilanda emosi ya. Kita sedang dalam keadaan dilanda oleh api kemarahan. Apa yang Nabi perintahkan? Nabi perintahkan kita kalau kita marah itu pas ketika kita berdiri, maka buru-buru apa? Duduk. Ojo turu karuni padha ngadeg. Suami istri ada sesuatu marah, harus ada yang ngalah, itu nggak boleh. Jangan dituruti, syaitan yang dituruti, jangan dituruti. Yang rugi Anda berdua, yang rugi kita, Mas Sutri, istri. Harus ngalah kita, terutama suami. Ketika itu kemudian duduk sing marah, sing terus si kowe gitu kan ya. Apa terjadi? Kemudian kita disuruh untuk berbaring. Ternyata masih ada api kemarahan. Apa yang kita lakukan? Mengambil air
Apa kata Nabi? Marah itu dari syaitan. Syaitan tercipta dari api. Maka kalau seseorang itu marah, padamkanlah api tersebut dengan mengambil air wudhu. Nah, ibu bapak, ini ada sebuah kisah, ya. Kisah ini tentang salah satu cicit Nabi, namanya Sayyidina Ali Zainal Abidin, putranya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain putranya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali suaminya Siti Fatimah. Siti Fatimah putrinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu bapak, Imam Ali ini punya semacam budak atau pembantu. Suatu hari beliau ini kedatangan tamu-tamu, lalu beliau memberikan perintah kepada pembantunya untuk menyajikan sajian kepada tamunya. Kemudian dia bawakan air, makanan dan sebagainya. Ketika membawakan air dan sebagainya itu, dia itu kesandung sesuatu, terjatuh, lumpuh ke wajah sekujur badannya Sayyidina Ali Zainal Abidin. Lek awak dhewe ngono kira-kira dipecat atau ya apa gitu. Luar biasa. Apa terjadi para jamaah? Dilihat, dia kaget, refleks, kaget, kejatuhan, ketimpa. Ojo maneh banyu yo. Aku wae kejatuhan beliau misalnya pondok tak. Apa kira? Kaget kan? Beliau ini di depan tamu para jamaah ketiban air, tumpahan air seperti itu. Maka ternyata budaknya ini hafal Al-Quran. Coba budaknya saja hafal, apa namanya tuannya ini, Imam Ali Al-Abidin. Apa kata si budak? Tuan, wal kadhiminal ghaidha. Tuan, orang bertakwa itu cirinya adalah bisa menahan kemarahan. Iki wis salah dalil maneh ngono lho ya awak dhewe ngono kan. Wis salah apa? Dalil maneh wal kadhiminal ghaidha. Tuhan, orang bertakwa itu cirinya bisa menahan kemarahan. Apa kata Imam Ali? Qadhamtu ghaidhi, siap tak tahan kemarahan saya. Tuhan, wal 'afina 'anil nas. Allah berfirman, orang bertakwa itu cirinya memaafkan sesama orang lain, memaafkan kesalahan sesama. Kata Imam Ali, afautu anki, tak sepuro awakmu, tak maafkan Anda. Tuhan, Allah berfirman, wallahu yuhibbul muhsinin. Allah senang, Allah cinta, Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Apa kata Imam Ali mendengar ayat ini? Anti hurrah liwajhillah, mulai saat ini engkau merdeka karena Allah Ta'ala. Subhanallah. Dari mana dia Pak mendapatkan kemerdekaan? Dari pengampunan. Dari mana dia mendapatkan pengampunan? Dari kemampuan, kecerdasan Imam Ali untuk menahan kemarahan. Coba para jamaah, bukannya mendapatkan gaplokan, bukannya mendapatkan lukupan, bogeman mentah atau matang gitu, tapi justru dia dimerdekakan oleh Imam Ali. Berkat Imam Ali mampu menahan kemarahan. Nah para jamaah, Nabi mengatakan singkat, la taghdab, jangan marah. Para jamaah niki ibu bapak, alhamdulillah ya, kalau kita bicara soal pilkada kemarin, alhamdulillah Malang Raya ini orang-orangnya, masyarakatnya khususnya umat Islam sangat dewasa, sangat dewasa. Yang menang tidak euforia, tidak kemudian bangga-banggakan, baik dia pilkada kabupaten, pilkada kota Malang, pilkada kota Batu. Alhamdulillah umat Islam khususnya di Malang Raya cerdas secara emosional ya. Sing menang gak kemudian dia bangga-bangga, demikian juga yang kemudian jagoannya kalah, tetap dia itu kemudian bisa mengendalikan emosi. Maka dia termasuk orang yang mengamalkan hadis Nabi, la
taghdab, jangan mudah marah, ojo gampang ngamuk. Ibu bapak, niki hadis atau akhlak yang kedua. Yang ketiga dari 4 hadis, Nabi bersabda para jamaah, yaitu Nabi mengatakan la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belumlah beriman di antara kalian dengan iman yang sempurna sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia juga sukai untuk dirinya sendiri. Ibu bapak, lek gampangane Pak, gampangane memahami hadis ini ibu bapak. Misalnya saya mau tanya, panjenengan lek misalnya makan kan sukanya kan nasinya yang masih fresh. Apa fresh itu? Seger, betul nggih? Sing seger, iwake yo seger. Dagingnya, sayurnya suka yang masih segar. Gak mau kita makan, aduh iwake wis mampu, aduh apa namanya sayurnya wis busuk, kita gak mau. Maka ibu bapak, kan kita sukanya kan makan yang seger-seger. Begitu juga para jamaah, kita untuk orang lain lek atik ngei yo ngei sing seger. Apa yang kita sukai itu juga kita lakukan untuk orang lain. Terkadang Pak, ini mungkin insya Allah di sini tidak ada. Mungkin ada kasus orang itu punya nasi lupa didandang. Akhirnya pernah isu, aduh, nanti mulai itu keluar bau yang nggak sedap, mulai ngiler, belum ngiler Pak, tapi mulai ngiler, ngomong anak ini, boleh gini oleh, iki kena potong, boleh emang itu timbangan itu ngiler, rusak emang mubadir, boleh nggak Pak seperti itu Pak? Nggak boleh. Kita tanya loh Bu, Pak, sampai kira-kira gelem nggak makan sego gak gelem? Ya cok di kenokno nang wong liya. Iki Pak, makna hadis belumlah sempurna iman seseorang sampai dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia juga cintai kalau itu terjadi pada dirinya sendiri. Lek gak gelem dikei sego sing mulai ngiler-ngiler, maka ojo nyai wong liya sego sing ate ngiler. Lek gak gelem kita makan sayur sing busuk, maka jangan kita berikan sayur yang busuk kepada orang lain. Nah, para jamaah, ibu bapak, ini ada sebuah kisah. Kisah ini terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang, dia itu mau masuk Islam. Ini saya juga dapat cerita dari Gus Baha. Ya, saya suka Gus Baha, dengarkan beliau nasihat atau ceramahnya atau pengajiannya di YouTube. Ya, dengan itu bagus ya, Gus Baha, Ustadz Abdul Somad. Ya, untuk masuk salah satu sosok kiai ulama yang perlu untuk kita simak nasihat-nasihatnya. Gus Baha niki ibu bapak pernah cerita, ada orang itu mau masuk Islam, tapi dia itu tidak sanggup, tidak tahan untuk tidak melakukan, mohon maaf, hubungan seks, free sex. Dia itu punya nafsu yang luar biasa. Dia mau masuk Islam, dia siap sholat, puasa, zakat, dia siap haji, dia siap zakat, sodako, dia siap ya minum khamr, gak judi, tapi ojo dilarang berzina. Subhanallah. Kira-kira diterima nggak? Kira-kira bisa lakukan? Nabi tidak kemudian langsung memarahi, langsung melarang atau enggak. Sahabat yang lain marah. Iki ono wong kurang ajar. Teko nang Nabi mau masuk Islam tapi tetap diizinkan untuk berzina. Maka Nabi bilang sabar, jangan, suruh maju. Nabi kemudian tanya, hei anak muda, sampai tak takoi, saiki sampean yo bayangno sampean bayangno, kemudian renungkan
ya apa lek misale ibumu dizinai adik ibu. Allahumma sholli ala Muhammad. Coba aku tak sampai sampean jawaban ambil ati nuranimu. Sekiranya ibumu sing dizinai itu ya apa? Gelem gak sampean? Ridho gak? Marah. Demi Allah, wahai Rasulullah, saya gak terima. Gak ridho saya. Tak, terus dia marah. Kata Nabi, lho podo Mas. Wong liya ya gak gelem lek pas tepat ibuke sampean zina. Coba Nabi luar biasa cerdasnya Nabi itu loh. Nabi gak langsung melarang, tapi Nabi ngajak bicara dari hati ke hati menggunakan akal sehat. Makanya penting Pak, kita bersyukur oleh Allah diberi akal sehat. Nabi tanya lagi, Mas, sampai tak takoni. Ini mohon maaf ya, mohon maaf nih Pak, ini kalau teks hadisnya tentu nggak ada masnya ya, kayak kita lebih paham, aku boleh kayak bahasa Mas, aku sampai mulai di hadis ini masih kono, ya, kayak kita paham saja. Mas, sampean tak apa iman? Ya apa lek misali, sing dizinai iku dulur wedok. Wah, dia nggak terima Rasulullah. Ya bodoh Mas. Wong liya lek misale tempat awakmu zinai dulu gak terima bisa. Mas, ya apa seandainya sing dizinai itu putrimu? Ya apa sampean? Tempat putrimu sing dizinai apa? Gak terima sama Rasul. Ya bodoh. Orang lain juga gak suka kalau putrinya engkau zinai. Mas, kata kok terakhir ini, ya apa seandainya yang dizinai itu adalah bibimu? Bibi, saudaranya ayah, saudaranya ayah, saudaranya ibu, ya apa perasaanmu? Terima nggak sampai? Nggak terima wahai Rasulullah, nggak terima, wes aku nyerah wahai Rasulullah. Betul jenengan, betul. Maka ibu bapak, jangan kita melakukan sesuatu yang kita sendiri nggak suka untuk diri kita, tapi kita lakukan kepada orang lain. Tapi justru sebaliknya, ayo apa yang kita suka itu terjadi pada diri kita, itulah yang juga kita berikan kepada orang lain. Nah ibu bapak, ini dong ya Pak, kira-kira hadisnya ini dong ya, paham ya insyaallah. Hadis yang ketiga itu tentang belumlah sempurna iman sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Terakhir, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda, kata Nabi, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kata Nabi, di antara kesempurnaan keislaman seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna untuknya. Ya, di antara kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan hal-hal yang tidak berguna. Ibu bapak, umur kita itu kan terbatas, gitu. Kata Nabi, umur umatku itu antara 60 sampai 63 tahun. Ya, saya ini wis umur sekian pokoknya, ya kan? Jenengan mungkin ada yang umurnya 60 lebih merajalela, itu bonus berarti. Ya, maka yang pasti umur kita terbatas. Tidak ada yang abadi. Nabi Adam, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, siapapun, kullu man 'alaiha fan, semuanya akan binasa. Semuanya akan sirna, pasti kita akan dipanggil oleh Allah. Umur kita pendek ibu bapak dibandingkan umur umat terdahulu. Lek biyen itu Pak Bu, Nabi Nuh sampai 950 tahun umurnya. Ya, 950 tahun itu pun cuma dapat jamaah itu cuma sampai ratusan. Ya. Kira-kira majelis Raudhatul Muttaqin seandainya sekian tahun oleh perlu papa tetap berdiri apa enggak ini kira-kira? Ya. Nabi Nuh niku 950 tahun cuma dapat segelintir jamaah umat yang ikut. Ya. Nabi Muhammad umurnya umat Nabi Muhammad 60 sampai 63 tahun. Lebih dari itu berarti fadl minallah, tambahan dari Allah, karunia dari Allah Ta'ala.
Maka ibu bapak, ojo sampai umur kita yang pendek habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Napa contohnya Pak? Contohnya ono di tas, ono di saku, ono di meja kuwi. Napa niki? Telepon pintar. Gini apa nggih? Telepon pintar kan, smartphone ini kan namanya kan, telepon pintar. Ibu bapak, ojo mek HP ini sing pinter. Awak dhewe ya harus pinter juga. Pinter apa? Pinter melakukan manajemen waktu, pinter mengelola waktu. Kadang-kadang ada orang keranjingan HP, ketagihan HP, kecanduan HP. Mohon maaf, ngising lu bawa HP. Kenapa nggak begini? Iya, nah jadi kalau HP ini rusak, gimana lagi? La haula wala quwwata illa billah. Ate turu yo sik HP ya. Tangi turu lali baca doa bangun tidur tapi baca doa WA. Baca doa, doanya doa Instagram, DM-nya, IG-nya, TikTok-nya lupa. Sampai ibu bapak mohon maaf, kadang-kala ada orang tua itu lepas HP ya, anaknya rewel, sing ditinggal itu duduk HP nih malah anak ceples. Ini saya pernah lihat langsung kayak gitu, pernah lihat langsung. Nah para jamaah, ayo manfaatkan umur kita yang gak seberapa ini dengan hal-hal yang bermanfaat. Ojo sampai umur kita ini habis lebih banyak terisi dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Nah itulah ibu bapak 4 hadis sumber akhlak mulia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Yang kedua, Nabi pernah dimintai nasihat, kemudian Nabi mengatakan kepada sahabat yang minta nasihat, jangan marah. Dimintai lagi nasihat yang lain, Nabi tetap mengucapkan kalimat yang sama, diulang berkali-kali, jangan marah, dan jangan marah. Artinya apa? Ojo gampang ngamukan. Lek wong Jawa sama pintu ngomongnya ojo gampang bludrek, ngoten nggih, ojo gampang bludrek naik pitam. Hakada. Yang ketiga, Nabi bersabda, yaitu belumlah seseorang di antara kalian beriman dengan iman yang sempurna sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa-apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Yang keempat, Nabi berpesan, yaitu di antara kesempurnaan keislaman seseorang hendaklah meninggalkan apa-apa yang tidak bermanfaat. Baik para ibu, para bapak, para jamaah dirahmati oleh Allah Ta'ala, demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan pada pertemuan yang sangat luar biasa ini. Alhamdulillah melalui wasilah Habibana Al-Habib Abdurrahman Barakbah hafizahullah ta'ala, alhamdulillah saya bisa silaturahmi ya dengan Bapak Haji Muhammad Radio, betul ya, Muhammad Haji Muhammad Radio, dengan para ayahanda, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, dengan ibunda sekalian. Alhamdulillah, mudah-mudahan insyaallah tempat ini menjadi saksi di hadapan Allah di hari akhir bahwa tidaklah kita berkumpul pada malam ini kecuali karena kita saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kelak kita mendapatkan cahaya atau mimbar-mimbar yang bercahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, demikianlah yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mohon maaf dan mohon maaf
kalau ada ucapan-ucapan saya yang menoreh luka di hati panjenengan, yang tidak berkenan di hati panjenengan. Semoga ada manfaat, ada barokahnya untuk kita semuanya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.